Shin Sang-yun, 55 tahun, terengah-engah di dalam gua, kelelahan membebani tubuhnya saat dia mencoba menstabilkan diri. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan di usia ini ketika orang lain sedang bersiap untuk pensiun. Pikiran itu terus mengganggunya. Hidupnya terasa seperti kegagalan. Sebuah geraman membawanya kembali ke realitas. Seekor monster mengintip ke dalam sangkar tempatnya beristirahat. Dia bergumam pelan tentang bagaimana mereka bahkan tidak membiarkannya menarik napas sejenak. Saat makhluk-makhluk itu menerjang, dia memaksa dirinya bangkit sambil menggenggam pedangnya. Dia teringat pada para pemain di generasinya yang dijuluki sebagai dewa pedang dan legenda di bidang mereka masing-masing. Sementara itu, dia hanyalah seorang pria tua dengan sebilah pedang, seorang pendekar pedang yang dicemooh karena usianya dan nyaris tidak diakui. Dia bertanya-tanya apakah itu bukan alasan yang cukup untuk mempertanyakan segalanya. Tanpa keluarga, Shin tumbuh besar di panti asuhan. Saat kecil, dia menyaksikan seekor monster mencengkeram gurunya. Di tengah rasa sakitnya, sang guru memaksakan kata-kata penenang, menyuruhnya agar tidak takut. Dia berteriak menyuruhnya lari. Shin berdiri mematung saat makhluk itu meremukan tengkorak gurunya, melenyapkannya menjadi debu. Panti asuhan itu, keluarga daruratnya, telah musnah saat keruntuhan pertama kali merobek langit. Monster-monster turun menghujani dan merampas segalanya darinya. Namun, dia tidak berputus asa. Bahkan di ambang kematian, seseorang datang, sosok tak dikenal yang menyelamatkan nyawanya. Pria itu bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun Shin hanya bisa menangis dalam diam, kewalahan oleh keajaiban bertahan hidup. Kini, bertahun-tahun kemudian, pedangnya menebas leher monster. Dia bertarung karena sosok itu ingin menjadi seperti mereka dan memberikan segalanya yang dia punya. Namun, tak peduli berapa banyak makhluk yang dia bantai, dia tidak pernah menjadi lebih kuat, tidak pernah berhasil melindungi apapun. Setelah menebas monster terakhir, dia menancapkan pedangnya ke tanah. Tubuhnya gemetar karena kelelahan luar biasa. Tubuhnya benar-benar sudah mencapai batas, dan dia tahu betapa berbahayanya itu. Lalu, geraman yang lebih dalam dan kuat bergema di sepanjang medan perang. Dalam kebingungan, dia mendongak dan melihat titan raksasa muncul di hadapannya. Mulutnya terbuka lebar bersiap melepaskan semburan api. Saat panas berkobar di depannya, dia menghela napas perlahan. Pikirannya berputar. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga, tidak ada impian. Hidupnya hanyalah kegagalan, kumpulan penyesalan yang membebaninya. Air mata menggenang di matanya saat dia menyadari betapa buruknya dia telah mengacaukan segalanya. Dia ingin kembali ke masa lalu. Sesaat kemudian, Shin Sang-hun berdiri sebagai pemenang di atas bos Dumeon. Sistem memberinya selamat karena telah membersihkan sarang naga kuno. Namun bukannya merasa puas, rasa frustrasi justru melonjak dalam dirinya. Usianya hampir 60 tahun dan dia masih memaksakan diri sekeras ini. 30 tahun sebagai pendekar pedang, namun pencapaian terbesarnya hanyalah masuk dalam peringkat 100 teratas di negaranya. Pencapaian tak berarti di dunia yang dipenuhi pemain. Baginya, itu seperti menjadi sebatan jarum yang hilang di tumpukan jerami yang tak ada habisnya. Sebuah buku muncul di hadapannya, membuatnya bertanya-tanya apakah hadiahnya adalah buku skill. Dia bahkan mempertimbangkan apakah itu bisa dimakan, mengingat dia pernah mengonsumsi artefak sebelumnya. Sebelum dia bisa memprosesnya lebih jauh, pintu masuk Dumeon terbuka secara tak terduga, mengejutkannya. Sistem menampilkan pesan, konstelasi, Late Bloomer model student telah masuk. Late Bloomer, sebagaimana dia biasa memanggilnya, menyapanya secara langsung. Sistem mengumumkan bahwa Late Bloomer dengan tulus memberkatinya atas kerja kerasnya dan memuji serangan terakhirnya yang sempurna. Itu adalah kedatangan yang dramatis, tapi Sang-hun tidak bisa menyangkal rasa terima kasihnya, karena bagaimanapun juga, Late Bloomer telah menjalin kontrak dengannya saat dia bukan siapa-siapa, hanya pendekar pedang kelas 3. Late Bloomer mengingatkannya pada tonggak pencapaian penting. Setelah mencapai level 850, semua statistik artefak dan gelar akan berlipat ganda, dan di level 900, mereka akan naik 3 kali lipat. Sang-hun menatap dalam diam. Levelnya saat ini adalah 650. Syarat-syaratnya gila, dan meskipun memiliki konstelasi yang kuat, dia belum merasakan manfaat apapun dari kontrak mereka. Late Bloomer kemudian mendesaknya untuk mengonsumsi buku skill itu. Sang-yun yang tidak terkesan menjawab bahwa dia memang berencana melakukannya. Mengaktifkan Devour Artifacts, satu-satunya skill yang dia peroleh saat kebangkitan, dia memakan buku itu. Perjalanannya untuk memahami kemampuannya benar-benar konyol. Dia pernah merebus, menggoreng, dan bahkan bereksperimen dengan artefak selama bertahun-tahun hanya untuk mendapati tidak ada yang berubah. Pada saat dia menyadari bahwa sinkronisasi mana dengan artefak yang sesuai adalah kunci untuk mengaktifkan skillnya, 3 dekade telah berlalu begitu saja. Orang lain menjadi lebih kuat saat mereka terbangkitkan, namun dia telah menyia-nyiakan waktu yang berharga. Namun sekarang, buku itu tetap tidak berubah. Merasa kesal, dia melemparkannya ke samping, mempertanyakan apakah itu benar-benar dianggap sebagai buku skill. Late Bloomer tampak sama terkejutnya sebelum mengakui bahwa informasi tentang Devour Artifacts sangat terbatas. Sambil meminta maaf, dia menyarankan agar Sang-yun mencoba lagi dengan sinkronisasi mana, mengingatkannya bahwa masih banyak waktu yang tersisa. Sang-hun mencemooh kata-kata itu. Apa maksudnya dengan banyak waktu? Siapa bilang dia punya sisa waktu? Dia sudah hampir berusia 60 tahun. Jika dia punya anak di usia 30, anak itu akan berusia 30 sekarang. Jika dia mulai lebih awal, dia mungkin sudah punya cucu sekarang. Dia membentak bahwa Late Bloomer tidak akan mengerti karena dia adalah seorang konstelasi. Manusia mati lebih cepat. Late Bloomer terdiam sebelum menawarkan permintaan maaf pelan lainnya. Sang-hun menghela napas, meyakinkannya bahwa
bahwa itu bukan salahnya. Hidupnya memang penuh penyesalan. Late Bloomer tampak terkejut, namun Sang Hun melanjutkan pengakuannya bahwa dia telah menghabiskan bertahun-tahun mengejar seorang pria yang punggungnya tidak akan pernah bisa dia gapai. Dia telah memberikan segalanya, tapi sekarang dia lelah. Dia terlalu tua. Late Bloomer tetap diam sebelum akhirnya tersenyum, namun Sang Hun tetap teguh. Dia menyuruhnya mencatat, dia akan pensiun, kontrak mereka berakhir, dan Late Bloomer harus mencari pemain lain. Saat dia berbicara, asap ungu aneh mulai berputar di sekelilingnya. Sebelum dia sempat bereaksi, Late Bloomer berdiri di hadapannya sambil merapalkan mantra yang tidak dikenal. Asap itu menebal, melarut di sekelilingnya. Hal terakhir yang dia lihat adalah pesan sistem konstelasi. Late Bloomer Model Student telah menggunakan proses eksperimental. Regresi esensi dimulai. Sementara itu, di luar Dungyeon, pemain Ge dan reporter Park Jungman mengamati fenomena tersebut. Jungman bertanya apakah ini lingkungan tipikal tempat para pemain bekerja. Han Hunjong, CEO dari Hunjong Corporation, mengonfirmasi asumsinya, menjelaskan bahwa Dungyeon adalah batu loncatan bagi para pemain. Di sisi lain, Gate adalah koneksi ke dimensi yang tidak dikenal, berfungsi sebagai wilayah yang belum dipetakan untuk menjelajahi dan ditaklukkan oleh para pemain. Kembali ke apartemen Sang Hun, dia membersihkan belatinya sambil melamun saat menonton siaran Hunjong yang menjelaskan sifat Dungyeon. Keakraban program tersebut mengirimkan rasa dingin ke tulang belakangnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia melihat acara itu. Saat kesadaran mulai muncul, dia mengonfirmasi apa yang telah menjadi jelas. Dia benar-benar telah beregresi. 4 hari telah berlalu sejak kepulangannya, dia telah kembali 30 tahun ke belakang. Saat pertama kali terbangun, dia mendapati dirinya berada di apartemen studio kecilnya. Tubuhnya bukan lagi tubuh pejuang berusia 55 tahun yang sudah usang, melainkan dirinya yang berusia 25 tahun. Namun, setiap ingatan dari kehidupan sebelumnya tetap utuh. Tak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, satu-satunya penjelasan adalah bahwa ini merupakan perbuatan Late Bloomer, sebuah keajaiban dari konstelasi. Tidak ada alasan lain. Saat dia memutar-mutar belati di tangannya sebelum menangkapnya, kebingungan masih membekas di benaknya. Memutuskan untuk tidak memikirkannya, dia mempertimbangkan untuk pergi bekerja. Sistem kemudian menampilkan informasi tentang senjatanya, belati Venomod, sebuah artefak perunggu dengan 17 daya serang dan tambahan efek kelincahan O10. Dia mengenalinya sebagai temuan beruntung untuk periode waktu ini, meskipun peringkatnya rendah, dia tahu skill tersembunyinya memiliki nilai yang signifikan. Sistem menunjukkan bahwa tingkat penyerapannya saat ini adalah 10%, namun karena dia pernah menggunakan belati itu sebelumnya, tingkatnya meningkat menjadi 20%. Meskipun tingkatnya tetap rendah karena kurangnya penggunaan dalam jangka waktu lama, yang terpenting adalah skill tersembunyi belati tersebut. Tanpa ragu, dia mengaktifkan sinkronisasi mana, memasuki celah ketidaksadaran, sebuah jalan yang diperlukan untuk menyerap artefak. Saat dia melakukannya, rambutnya berubah menjadi putih bersinar. Dia selalu gugup saat melangkah ke dalam celah, tidak pernah tahu bentuk apa yang akan diambil oleh artefak tersebut. Kali ini, belati itu berubah menjadi ayam goreng yang dimasak dengan sempurna. Sistem mengonfirmasi bahwa persiapan penyerapan telah selesai, dan hidangan itu berevolusi lebih lanjut menjadi ayam panggang roti serie yang disiram minyak zaitun. Merasa lega karena itu bukan sesuatu yang menjijikan seperti hidangan kelabang rawa yang lembab, dia menyantapnya dengan gembira, berkomentar bahwa dia tidak keberatan memakan hidangan seperti itu kapan saja. Setelah mengonsumsi artefak tersebut, dia mendapatkan dua kelincahan secara permanen dan memperoleh skill tersembunyi, Demon Bash. Dengan belati yang telah terserap sepenuhnya, benda itu menghilang selamanya. Meskipun sayang kehilangan senjata tersebut, dia merasa puas dengan skill barunya tepat seperti yang telah dia rencanakan. Mengetahui sudah waktunya untuk melangkah maju, dia pun berangkat. Sementara itu, di Dungyeon nomor 85 yang dikelola oleh tim Yunyang, seorang pria berlari ke arah Yun Dayan dengan panik. Mengenalinya sebagai pemimpin grup Porter, Dayan segera bertanya apa masalahnya. Pria itu dengan panik menjelaskan bahwa salah satu anggota timnya, seorang pendatang baru yang baru bergabung 4 hari lalu bernama Shin Sang Hun, tiba-tiba mengundurkan diri. Karena tidak peduli, Dayan menepis kekhawatirannya, memberitahunya bahwa Sang Hun telah ditugaskan ke tim pemain, bukan tim Porter. Terkejut, pemimpin Porter menuntut klarifikasi, menekankan bahwa Sang Hun baru saja terbangkitkan dan bahkan belum menyelesaikan akademi pemain. Menambahkan pendatang baru yang tidak terlatih ke dalam tim pemain adalah hal yang belum pernah terjadi dan akan mengganggu keseimbangan tim mereka. Dengan frustrasi, dia bertanya bagaimana dia harus mendistribusikan kembali pekerjaan itu. Daya menghela napas, melangkah lebih dekat. Nada bicaranya yang serius membuat pemimpin Porter merinding saat dia menyapa secara formal, mengingatkannya bahwa dia bertanggung jawab untuk menangani segalanya. Timnya, sistem kontribusi, dan semua penyesuaian yang diperlukan. Karena tidak mau berdebat lebih jauh, pemimpin Porter tertawa canggung, meminta maaf, dan pergi. Meskipun rasa tidak nyamannya tetap ada. Melihatnya pergi, Dayang menghela napas kesal. Wakil pemimpin guildnya kemudian mempertanyakan keputusan tersebut, mengakui bahwa dia pun merasa itu tidak terduga. Dayang juga terkejut dengan skeptisismenya, tetapi dia punya alasan. Jika seseorang harus mati, itu adalah Sang Hun, bukan mereka. Membiarkan dia gagal secara spektakuler akan memberi pelajaran pada para Porter dan memperkuat nilai dari para pemain. Dia mencemooh ide bahwa orang asing level 1 bisa memberikan kontribusi apapun. Wakil pemimpin guild tertawa, menyadari niat sebenarnya dari Dayang, namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa Sang Hun telah mendengar segalanya. Dengan tenang, Sang Hun melangkah maju dan menyapa mereka, mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya dia akan bekerja sebagai pemain. Para Porter menatapnya dengan kebencian sementara para pemain mencibirnya dengan geli. Dia sudah memperkirakan permusuhan itu, tetapi kurangnya kehalusan mereka hampir terasa lucu. Dayang, sambil berpura-pura ramah, mendekati Sang Hun dan menyambutnya, berkomentar bahwa dia mengira Sang Hun akan terlambat di hari pertama
pertamanya. Melihat senjatanya, Dayang bertanya apakah itu sebuah pedang panjang. Sang Hun mengonfirmasi dengan canggung, menjelaskan bahwa dia telah mempelajari berbagai teknik pertempuran melalui video YouTube. Dayang nyaris tidak bisa menahan tawanya. Pedang panjang adalah salah satu senjata yang paling sulit untuk dikuasai. Namun Sang Hun berniat mengandalkan belajar mandiri. Namun, Sang Hun tetap tenang, menyatakan bahwa dia setidaknya akan mencoba melindungi dirinya sendiri dan meminta Dayang untuk mempercayainya. Terhibur, Dayang memuji semangatnya, berteriak kepada yang lain bahwa pria harus memiliki semangat. Dengan itu, dia mengumpulkan timnya, menyatakan bahwa penyerbuan Dumeon akan segera dimulai dan mendesak mereka untuk beraksi gila-gilaan. Para pemain bersorak setuju, melangkah melewati portal satu persatu. Saat Sang Hun mengikuti, Dayang mengawasinya dari belakang dalam diam. Dia merasa lucu bahwa Sang Hun mengira Dumeon adalah sesuatu yang bisa dia tangani setelah menonton beberapa video online. Keangkuhan pemain yang baru terbangkitkan itu membuatnya kesal. Sang Hun jelas punya keinginan mati. Dayang mengenal Dumeon ini dengan baik. Ini adalah Dumeon Orc yang terkenal sebagai jebakan maut bagi pemain tidak berpengalaman. Sang Hun akan segera menyadari posisinya bagi Dayang. Itu hanya masalah waktu. Namun beberapa saat kemudian, pemandangan mengejutkan menghentikan langkahnya. Mayat para orc bergelimpangan di tanah. Pikirannya kesulitan memproses apa yang dia lihat. Menatap sisa-sisa pertempuran itu, dia mendapati dirinya mengajukan satu pertanyaan yang tiba-tiba membebaninya lebih dari apapun. Siapa sebenarnya Sang Hun dan apa yang baru saja dia saksikan? Orc adalah elemen pokok dalam latar fantasi, umum dalam game, novel, dan film. Karena prevalensi mereka, pemain sering meremehkan. Mereka memandang mereka lemah dibandingkan makhluk seperti naga. Meskipun orc kurang cerdas dan mengandalkan kekuatan kasar, fisik mereka yang kuat membuat mereka tangguh. Karena hal ini, pemain baru yang sombong seringkali melompat ke medan perang melawan orc tanpa benar-benar berpikir panjang. Mereka sering meremehkan orc yang berujung pada kematian mereka. Dengan tinggi rata-rata 250 cm dan berat sekitar 180 kg, mereka memiliki keunggulan kekuatan yang signifikan dibandingkan manusia. Kekuatan luar biasa ini memberi mereka julukan terkenal, tembok ratapan. Saat tim masuk lebih dalam ke dalam Dumeon, salah satu pemain mengingatkan Sang Hun bahwa dia tidak akan menerima perlakuan khusus sebagai pendatang baru. Dia sendirian. Pemimpin tim Porter mencemoohnya, meludah ke tanah. Sebelum mempertanyakan mengapa dia berlaga seperti pemain sungguhan tak lama setelah terbangkitkan. Menyebutnya arogan, pria itu secara terang-terangan mengejeknya, namun Sang Hun hanya menanggapi dengan tawa canggung, berjanji untuk melakukan yang terbaik. Pemimpin Porter yang tidak terkesan membentaknya untuk tidak sekadar mencoba, tapi benar-benar membuktikan dirinya. Terlepas dari permusuhan itu, Sang Hun tetap tenang dan bertanya apakah dia bisa bertarung di baris depan jika mereka bertemu monster. Permintaan itu membuat pria itu terdiam sebelum dia meledak dalam ketidakpercayaan, mempertanyakan apakah Sang Hun sudah gila. Sebelum dia sempat merespons lebih jauh, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Seekor orc telah muncul di belakang mereka. Sambil menggenggam pedangnya erat-erat, Sang Hun menyadari ini adalah pertempuran pertamanya sejak regresi. Dia baru saja akan mengajukan diri untuk menanganinya ketika pemain lain menerjang maju dengan tameng, terangkat dan memukul mundur orc tersebut. Pria itu mengumpat pada Sang Hun, marah atas kecerobohannya dan menuntut untuk tahu bagaimana dia berencana menggunakan pedang besar dengan gerakan selamban itu. Sang Hun yang tidak gentar meyakinkannya bahwa dia tidak butuh bantuan. Pria itu menggeram frustrasi, menyuruhnya berhenti membual dan membuktikan kemampuannya, tanpa menyadari bahwa orc itu sudah mengangkat senjatanya untuk menyerang. Sang Hun memperingatkannya untuk melihat ke depan, tetapi pria yang masih kesal itu mengabaikannya. Hanya ketika kapal besar itu berayun turun barulah dia menyadari bahayanya. Pekikan ketakutan keluar darinya saat dia menatap serangan yang datang, tidak mampu bereaksi tepat waktu. Di saat terakhir, Dayang turun tangan, menghantamkan perisainya ke arah orc dan membuatnya jatuh terbanting ke tanah. Kesal dengan pertukaran yang ceroboh itu, Dayang membentak mereka, menanyakan apakah mereka datang ke Dumeon untuk piknik. Pemain itu segera meminta maaf sementara anggota grup lainnya menonton dengan kagum. Setelah kembali mengendalikan situasi, Dayang memerintahkan semua orang untuk mundur. Dia sendiri yang akan menangani orc tersebut. Monster itu, yang marah karena interupsi tersebut, menerjang maju sekali lagi. Kapaknya mengayun turun dalam busur yang kuat, tetapi Dayang menahan perisainya dari benturan sebelum, mendorong pedangnya ke depan, menembus dada orc. Para penonton bersorak memuji, mengira pertarungan telah berakhir. Namun, mata orc itu terbuka lebar, berkobar dengan amarah. Sambil meraung dalam kemarahan, ia mencabut pedang yang tertancap di dadanya dan mengayunkan kapaknya dengan kekuatan yang lebih besar. Tanah di bawah mereka retas saat senjata itu menghantam, nyaris mengenai Dayang yang berhasil melompat mundur tepat pada waktunya. Sambil mengumpat pelan, dia menyadari bahwa dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Sang Hun mengamati pertempuran itu dalam diam. Dayang adalah pemain level tertinggi yang ada di sana, namun bahkan di level 50 dia kesulitan untuk mendaratkan serangan yang menentukan. Frustrasi, Dayang meluncurkan serangan lain, menghujamkan pedangnya ke luka yang sama sambil berteriak agar orc itu mati. Kali ini, saat dia menarik bilahnya, orc itu ambruk tak bernyawa. Tim itu pun bersorak-sorai, kagum karena dia telah membunuh makhluk itu sendirian. Sambil tertawa, Dayang menepis pujian mereka, memastikan semua orang tidak terluka sebelum bersiap untuk maju. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, suara geraman paruh bergema di seluruh Dumeon. Tanah bergetar saat sekelompok monster muncul. Para orc yang memegang senjata kasar, didampingi oleh High Orc dan orc berperisai. Pemandangan musuh yang diperkuat itu mengirimkan gelombang kepanikan ke seluruh tim saat mereka menatap ke arah Dayang, putus asa mencari arahan. Sambil memaksakan diri untuk tetap tenang, Dayang menginstruksikan tim untuk mundur demi keselamatan. Meski secara internal dia terguncang, jika dia baru saja
nyaris mengalahkan satu orc, bagaimana mungkin mereka menghadapi seluruh kawanan? Sebelum dia sempat merumuskan rencana, Sang Hun tiba-tiba berbicara, bertanya apakah dia boleh mencoba menghadapi mereka. Kata-katanya mengejutkan seluruh grup. Dengan geram, para pemain membentaknya, mempertanyakan apakah dia sudah gila. Dae Yang mencoba menalarnya, mengakui kegembiraannya atas kebangkitan, namun menegaskan bahwa ini bukan waktunya untuk keberanian yang ceroboh. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Sang Hun sudah melesat maju. Dengan cemas, Dae Yang berteriak memanggilnya, memperingatkan bahwa dia sedang menuju langsung ke kematiannya. Sang Hun mengabaikannya, menggenggam pedangnya erat-erat saat dia mendekati orc terdekat. Dengan satu ayunan ke bawah dari pedang besarnya, makhluk perkasa itu terbelah menjadi dua dengan bersih. Keheningan menyelimuti medan perang. Semua orang berdiri membeku, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Seseorang bergumam dalam ketidakpercayaan, mempertanyakan apakah mereka benar-benar baru saja melihat seekor orc tumbang dalam satu serangan. Sementara itu, Sang Hun dengan santai menyandarkan pedang panjangnya di bahu, bergumam pada diri sendiri bahwa potongannya tidak semulus yang dia harapkan. Mungkin karena dia masih level 1. Jendela sistem mengonfirmasi statusnya. Level 1, tanpa gelar, tanpa konstelasi. Satu-satunya skillnya adalah Devour Artifact. Kesehatannya berada di angka 200, mana di angka 20, dan pengalaman di angka 40. Namun meskipun dengan statistik sederhana ini, dia baru saja dengan mudah menebas makhluk yang hampir membuat pemain peringkat tertinggi di pesta mereka kewalahan. Para orc yang marah melihat kawan mereka terbelah, menyerbu ke arahnya secara serempak. Terlepas dari agresi mereka, dia tetap tenang, berkomentar bahwa meskipun dia mungkin level rendah, dia punya banyak pengalaman. Tanpa rugu, dia menebas para orc yang maju dengan presisi tanpa susah payah. Tubuh mereka terkoyak dalam satu sapuan. Sebelum dia bisa maju lebih jauh, orc berperisai, pemimpin mereka, menghantamkan palu raksasanya ke bawah. Dia nyaris menghindari serangan itu, menghindar dengan mudah sebelum membalas dalam satu gerakan cair, menebas orc berperisai itu. Bersih menjadi dua. Saat tubuhnya tumbang, dia bertanya apakah makhluk itu punya bayangan berapa banyak orc yang telah dia bunuh ketika dia masih muda. Tinnya berdiri membeku, kesulitan mempercayai apa yang mereka saksikan. Keraguan memenuhi ekspresi mereka saat mereka mempertanyakan apakah ini benar-benar orang yang sama dengan yang mereka kenal. Namun, saat mereka melihatnya menebas gerombolan itu dengan mudah, menjadi jelas bahwa dia mungkin benar-benar akan menghabisi setiap dari mereka. Saat dia mengayunkan pedang panjangnya sekali lagi, dia menatap mata orc berperisai yang tersisa. Pemimpin yang sebenarnya menyatakan itu sebagai yang terakhir. Dia bersiap, orc yang dipenuhi amarah itu mengayunkan gada raksasanya ke arahnya. Mengantisipasi serangan itu, dia melompat mundur tepat waktu, menghindarinya dengan mudah. Dalam sekejap, dia memperpendek jarak, mendaratkan serangan kuat ke punggungnya. Namun bukannya terpotong, bila pedangnya nyaris tidak meninggalkan bekas goresan. Dae Yang yang menonton dengan kaget berteriak bahwa kulit orc itu terlalu tebal. Serangannya telah gagal. Jika senjata mereka tidak bisa menembusnya, mereka berada dalam masalah serius. Orc itu membalas seketika, mengayunkan kapaknya ke belakang dengan kecepatan mematikan. Tepat saat bilahnya hendak mencapai lehernya, kapak itu berhenti mendadak, melayang 1 inci di dekatnya. Napas Dae Yang tertahan, mengharapkan yang terburuk, tetapi satu-satunya tanggapan adalah jaminan tenang bahwa tidak perlu panik. Bahkan dengan kapak yang begitu dekat untuk memenggal kepalanya, orc itu mencoba bergerak tetapi mendapati dirinya benar-benar membeku di tempat berkat skill Demon Bash-nya. Status abnormal telah berlaku, menghambat gerakan orc selama 2 detik penuh. Durasinya tergantung pada resistensi skill target, tapi itu sudah cukup. Dengan nada geli, dia mengejek orc tersebut, menginstruksikannya untuk tetap diam. Makhluk itu mengeluarkan jeritan ketakutan yang geram, meronta-ronta dengan sia-sia. Tanpa membuang waktu, dia mengayunkan pedangnya, memenggal kepalanya dengan bersih. Kepala orc itu mendarat di kaki Dae Yang. Keheningan menyelimuti udara saat kenyataan tentang apa yang baru saja terjadi mulai meresap. Dae Yang yang masih syok mempertanyakan apa yang baru saja dia saksikan. Padahal belum lama ini Sang Hun baru saja terbangkitkan. Bagaimana ini mungkin? Keraguan memenuhi pikirannya. Skill penghambat yang baru saja digunakan Sang Hun bukan sekadar penghambat durasi pendek. Padahal percobaan terbaik pemain bernama sekalipun hanya akan bertahan selama 1,5 detik. Yang lain bergumam di antara mereka sendiri, mempertanyakan apakah dia punya bakat alami yang luar biasa untuk pedang besar. Beberapa orang dengan bercanda bertanya-tanya apakah dia hanya menonton beberapa video tutorial yang sangat kuat di internet. Namun Dae Yang tetap terpaku, tidak mampu memahami bagaimana seseorang yang baru terbangkitkan beberapa hari lalu bisa tampil di level ini. Tidak mungkin dia mempelajari skill itu secepat itu. Sebuah notifikasi sistem muncul, layar menampilkan level up, tapi yang lebih penting, dia telah memenuhi syarat untuk sebuah gelar. Gelar yang diberikan adalah anak anjing belum tahu takut, sebutan peringkat F yang memberikan peningkatan penghindaran J5. Meskipun tidak terkesan dengan gelar itu sendiri, dia mengakui bahwa peningkatan penghindaran selalu berharga. Notifikasi lain memintanya untuk mengalokasikan poin statistik bonus yang belum digunakan. Tanpa ragu, dia menginvestasikannya ke dalam statistik keberuntungan. Tidak seperti di kehidupan masa lalunya, dia terlambat menyadari betapa krusialnya keberuntungan untuk meningkatkan tingkat serangan skill dan peluang jatuhnya artefak. Sekarang itu adalah sebuah kebutuhan. Dae Yang akhirnya melangkah maju, masih mencoba memproses segalanya. Dia butuh jawaban. Dia mempertanyakan apakah ini benar-benar Sang Hun, menekannya soal skill yang baru saja dia gunakan. Cara dia bertarung, kemampuan yang dia tunjukkan, tidak ada yang masuk akal. Sambil menuntut kebenaran, dia bertanya di mana Sang Hun memperoleh skill sekuat itu. Sang Hun tahu dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia telah beregresi. Sebaliknya, dia hanya mengklaim telah menerimanya saat kebangkitan. Namun Dae Yang tidak yakin. Rasa frustrasinya memuncak, dia bersikeras bahwa itu tidak masuk akal. Pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. Dia mendesak lebih jauh
jauh, menduga bahwa mungkin Sang Hun sangat beruntung dan mendapatkan artefak peringkat diamond atau sesuatu yang lebih tinggi. Tatapannya tertuju pada pedang panjang di tangan Sang Hun, penuh kecurigaan. Sebagai tanggapan, Sang Hun mengangkat senjatanya, menawarkan Dayang kesempatan untuk memeriksanya sendiri. Dayang ragu-ragu, terombang-ambing antara keraguan dan rasa ingin tahu, namun akhirnya menyerah. Dia memeriksa pedang panjang itu dengan saksama, berharap menemukan sesuatu. Efek tersembunyi atau peningkatan legendaris, apa yang dia temukan hanyalah Great Sword yang pudar. Sebuah artefak biasa dengan kekuatan serangan J50, tanpa kemampuan khusus, tanpa efek tambahan, hanya senjata standar dengan desain sederhana. Deung mengeluarkan teriakan frustrasi, mengonfirmasi dengan tidak percaya bahwa pedang panjang itu benar-benar tidak istimewa. Itu menyisakan satu kemungkinan, keterampilan Sang Hun. Ternyata itu benar-benar miliknya sendiri. Menyadari hal ini, gelombang frustrasi menghantamnya. Dia telah menjalankan Dumyeon selama 2 tahun, namun bahkan di level 50, dia tidak memiliki keterampilan sekalipun setingkat itu. Pikiran pahit melintas di benaknya. Jika terus begini, pembagian bayaran hari ini kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Sang Hun. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh, sebuah suara memotongnya. Salah satu porter memanggilnya, memperingatkan bahwa bos menengah mulai mendekat. Pria berambut kuning melirik reaksi Deung, kekhawatiran terlihat jelas di ekspresinya. Namun, Deung hanya menginstruksikannya untuk terus maju. Menghabisi minion yang lebih lemah itu mudah berkat Sang Hun, tapi dia memperingatkannya untuk tidak gegabah. Keterampilan yang dia tunjukkan sejauh ini tidak akan cukup melawan iblis. Orc yang akan mereka hadapi segera. Sang Hun sempat terkejut, namun kemudian tersenyum pada dirinya sendiri. Dia hampir melupakan alasan sebenarnya dia kembali ke party ini setelah regresi. Berbalik ke arah Deung, dia memanggil namanya. Deung yang masih fokus pada pertempuran yang akan datang mengira dia gugup dan bertanya apakah dia takut, tapi Sang Hun justru bertanya apakah dia boleh mengambil hadiah artefak jika dia berhasil mengalahkan Orc iblis itu sendirian. Bagaimanapun, party mereka membayar berdasarkan kinerja individu. Batu merah, Crimson Stone, sebuah artefak yang hanya bisa didapatkan dengan mengalahkan Orc iblis. Dikenal karena tingkat dropnya yang sangat rendah bahkan setelah membunuh ratusan dari mereka di kehidupan masa lalunya. Setelah tim mereka gagal mengalahkan Orc iblis itu, mereka mendapatkan kesempatan langka untuk menyaksikan party lain, mendapatkan batu merah. Dia ingat melihat anggota tim lain memberi selamat kepada kapten mereka, bertanya bagaimana dia berhasil mendapatkannya, apakah menurutnya itu akan terjual dengan harga tinggi di pasar, dan apakah itu benar-benar salah satu dari sedikit artefak yang memiliki keterampilan delay. Tunda. Dia tahu bahwa keterampilan delay adalah hal yang sangat dia butuhkan saat ini. Dong tidak menanggapi pertanyaannya sebelumnya, jadi dia mengingatkan mereka bahwa jika ingatannya benar, party mereka mendistribusikan jarahan berdasarkan kontribusi. Jika dia mengalahkan monster itu sendirian, dia berasumsi tidak akan ada masalah. Namun, Deung tetap diam. Meski khawatir dengan reaksi Deung, dia memahami pentingnya mendapatkan keterampilan delay sekarang untuk peristiwa masa depan. Sayangnya, kebanyakan orang memandang rendah pemain pemula yang sombong dan tidak ada yang menganggapnya serius. Seperti yang diduga, pemain lain mendekatinya dengan marah, menuntut untuk tahu apakah dia gila, mempertanyakan siapa dia pikir dirinya, dan apakah dia benar-benar percaya dia istimewa hanya karena telah membunuh beberapa orc. Dengan sedikit terbata, dia meminta mereka untuk tenang. Deung, bagaimanapun, hanya merespons bahwa dia boleh melakukan sesuka hatinya. Mengejutkan pemain lain, dia kemudian mengklarifikasi bahwa dia akan mengizinkannya bertindak bebas, tetapi hanya jika mereka gagal mengalahkan bos tersebut. Jika itu terjadi, dia akan diizinkan masuk ke Dumyeon sendirian dan membunuhnya sendiri. Deung kemudian menatapnya dengan serius, bertanya apakah dia mengerti. Menyadari segalanya berjalan lebih mudah dari yang diantisipasinya, dia menjawab bahwa dia mengira ini berarti dia akan keluar dari pertempuran. Deung berbalik, setuju dengannya. Deung, bagaimanapun, sangat marah. Dia merasa Sang Hun tak tertahankan sombongnya, bertingkah seolah dia sesuatu yang istimewa hanya karena memiliki satu keterampilan rusak. Deung bersumpah untuk membersihkan Dumyeon itu sendiri dan membungkam Sang Hun. Sambil memegang pintu ke ruang bos menengah, dia bersumpah untuk membuktikan bahwa pengalaman adalah hal yang benar-benar penting di medan perang. Mendorong pintu terbuka, Deung melangkah masuk, sepenuhnya siap untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, saat dia melihat orc iblis yang haus darah menunggu di dalam, kepercayaan dirinya goyah. Rantai yang melilit makhluk besar itu berdenting secara tidak menyenangkan saat makhluk itu menatap mereka. Tanpa membuang waktu, Deung memerintahkan timnya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Meskipun penampilannya mengintimidasi, informasi yang dia kumpulkan menunjukkan bahwa itu mudah dikalahkan. Yakin dengan strategi mereka, dia menginstruksikan timnya untuk mengepungnya dan menyerang dari belakang. Dengan seringai, dia meyakinkan Sang Hun bahwa dia bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk ikut campur. Kemudian, tanpa ragu, Deung berlari ke depan, berteriak bahwa dia akan memimpin. Timnya mengikuti dengan rapat di belakang. Beberapa saat kemudian, Deung tergeletak di tanah, berdarah. Dia duduk, nyaris tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Terbata-bata saat dia bertanya apa yang salah. Di pinggir lapangan, Sang Hun telah menonton saat mereka menyerbu dengan sembrono. Dia menghela napas, bertanya-tanya mengapa mereka langsung menyerbu secara frontal. Dia menyadari bahwa inilah tepatnya alasan mengapa mereka gagal saat itu juga. Salah satu pemain, dengan panik menoleh ke arah Deung, bertanya apa yang harus mereka lakukan dan berteriak bahwa mereka akan mati jika terus seperti ini. Deung, yang mendidih karena frustrasi, mempertanyakan mengapa para orc begitu kuat, mengingat betapa hebatnya orc yang lebih tinggi sebelumnya. Baru sekarang dia menyadari kesalahannya. Dia seharusnya tidak pernah mengandalkan saran yang dia ambil dari
kasar. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak agar semua orang mundur, menyatakan bahwa tidak perlu mengalahkan bos hari ini. Tepat saat dia mengeluarkan perintah, matanya melihat Sang Hun berdiri di samping. Tidak seperti mereka semua, dia tidak panik, dia tersenyum. Kebingungan Doong bertambah saat salah satu pemain yang benar-benar bingung berteriak pada Sang Hun, menuntut untuk tahu apa yang salah dengannya. Kembali ke situasi yang dihadapi, Doong sekali lagi berteriak agar semua orang mundur karena or iblis yang haus darah itu memiliki penglihatan perifer yang buruk. Mereka bisa melarikan diri dengan melewati sisi sampingnya. Para pemain yang lega dengan rencana pelarian itu segera bergerak untuk mengikuti perintahnya. Sebelum pergi, Doong menoleh ke arah Sang Hun dan mengingatkannya bahwa dia telah memperingatkannya sebelumnya. Dia menambahkan bahwa Sang Hun seharusnya tidak menyalahkannya jika dia akhirnya mati. Sang Hun hanya menghela napas, meyakinkan Doong bahwa tidak perlu khawatir karena dia tidak akan mati hari ini. Dia melangkah maju saat or iblis itu menerjannya dengan kapak besarnya. Jika statistik mereka dibandingkan secara langsung, dia tahu dia tidak akan pernah bisa menang. Namun, dengan semua pengalaman yang dia dapatkan, or iblis itu bukanlah apa-apa. Saat kapak itu turun, dia menangkisnya dengan pedangnya, mengejutkan or tersebut. Para pemain yang menonton dari kejauhan bertanya apakah mereka baru saja mendengar bunyi dentang dan apakah Sang Hun benar-benar berhasil menangkis serangan or itu. Berjalan lebih dekat ke or iblis itu, dia berkomentar bahwa tangannya perih karena benturan itu dan mengira bahwa menangkis serangannya adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Tatapannya kemudian tertuju pada batu merah yang tertanam dalam bidada monster itu. Sudah lama sejak dia terakhir melihatnya. Alasan dia begitu terobsesi untuk mendapatkan batu merah adalah efek khususnya, kemampuan untuk menggabungkan keterampilan Delay dengan Demon Bash miliknya. Sekilas, efek stun 2 detik Demon Bash saat ini tampak cukup kuat, namun menggunakan keterampilan Devour artifak miliknya, dia bisa menggabungkan keterampilan yang berbeda. Efeknya, dan ide itu muncul padanya. Bagaimana jika ada cara untuk menumpuk efek stun dari Demon Bash? Dia tahu bahwa Demon Bash dan Delay adalah kombinasi yang sempurna, berpotensi memberinya stun tak terbatas. Jika dia bisa memperoleh keterampilan Delay, itu tidak akan lagi hanya menjadi teori, itu akan menjadi kenyataan. Dia kemudian mengejek or iblis itu, bertanya apakah ada yang salah sebelum memprovokasinya untuk menyerang. Lagi, marah, monster itu mengaum dan berlari ke arahnya sekali lagi, mengayunkan kapaknya dengan niat untuk membelahnya menjadi dua. Dia tetap tenang, berkomentar bahwa inilah tepatnya yang dia inginkan. Semakin sering ia mengulangi pola yang dapat diprediksi, semakin mudah untuk menemukan titik lemahnya. Mengatur waktunya, dia melompat dan mengiris sisi tubuhnya. Or iblis itu sesaat melepaskan. Cengkramannya pada kapas saat Demon Bash mulai berefek, membuatnya terpana selama 2 detik. Dari kejauhan, Doong tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Dia berteriak dengan tidak percaya bahwa Demon Bash juga bekerja pada bos menengah, menyebutnya terlalu kuat, OP. Namun, Sang Hun hanya mengejek or itu, menyatakan bahwa sementara or berotak sederhana, or iblis seharusnya lebih hebat. Tiba-tiba, or iblis itu berhasil melepaskan diri dari efek stun dan melakukan tendangan yang kuat. Serangan itu terhubung, tetapi Sang Hun nyaris tidak berhasil menangkisnya dengan pedangnya. Kekuatan murni itu membuatnya terlempar ke belakang, tetapi dia menghentikan dirinya dengan menancapkan pedangnya ke tanah. Dia menyadari bahwa dia telah melupakan kemampuan regenerasi diri or iblis yang menghilangkan efek stun. Untuk menggunakan Demon Bash lagi, dia butuh 15 detik, yang justru itulah mengapa dia membutuhkan keterampilan Delay. Namun, jika membuat monster itu terpana bukanlah pilihan, maka mengalahkannya secara langsung adalah satu-satunya solusi. Or iblis itu menerjangnya lagi sambil menggeram marah, tetapi alih-alih mundur, dia berdiri tegak, menangkis serangan itu ke tanah sementara Doong dan pemain lain menonton dari kejauhan. Mereka menjadi semakin gelisah. Salah satu dari mereka dengan mendesak memberitahu Doong bahwa mereka perlu pergi karena bahkan keterampilan stun Sang Hun tidak berhasil. Namun, Doong yang tenggelam dalam pikirannya hanya bertanya mengapa. Dia tahu bahwa stun Sang Hun tidak efektif dan ada kesenjangan besar antara statistik mereka. Namun dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Dia mendapati dirinya bertanya-tanya bagaimana Sang Hun bisa tetap begitu tenang dalam menghadapi kekuatan yang luar biasa dan apakah dia benar-benar hanya pemain pemula. Sementara itu, Sang Hun terdorong mundur sekali lagi tetapi tetap tenang. Dia memberitahu or iblis bahwa dia telah menghadapi situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya. Jika dia tidak cukup kuat daripada mencoba menebas musuhnya, dia perlu memfokuskan semua kekuatannya pada satu titik dan menggunakan kekuatan lawan untuk melawan mereka sendiri. Or iblis itu menerjangnya sekali lagi. Mengatur waktu serangannya dengan sempurna, dia menusukkan pedangnya ke depan, menembus dadanya sambil secara bersamaan menghancurkan kapaknya berkeping-keping. Pesan sistem muncul, memberi selamat kepadanya karena telah mengalahkan bos menengah, Or Iblis. Levelnya meningkat, dan dia memperoleh gelar peringkat E, Demon Hunter. Or Iblis itu jatuh ke tanah tak bernyawa. Sistem menjelaskan bahwa gelar Demon Hunter memberikan peningkatan regenerasi kesehatan 5 kali lipat saat menghadapi bos menengah atau musuh yang lebih kuat. Dia mencatat bahwa ini sekarang adalah gelar keduanya dan berasumsi itu adalah salah satu keuntungan menjadi pemain solo. Namun, saat dia berbalik untuk melihat sekeliling, dia disambut oleh wajah-wajah tertegun dari Doong dan pemain lainnya. Menyadari bahwa ini bisa berubah menjadi situasi yang menjengkelkan, satu solusi sederhana terlintas di pikirannya. Dia tiba-tiba berteriak, berseru bahwa dia nyaris selamat, kemudian bertanya apa yang akan mereka lakukan jika pemimpin mereka, Doong, belum melemahkan bos itu. Para pemain yang lengah segera mengikuti kata-katanya, berteriak bahwa mereka sudah mengetahuinya sejak awal. Mereka menoleh ke arah Doong, menuntut untuk tahu kapan tepatnya dia memberikan kerusakan pada Or Iblis itu. Doong, yang masih bingung, hendak menanyai Sang Hun ketika dia melihat ekspresi di wajahnya. Tatapan halus yang penuh pengertian itu sepertinya bertanya apakah Doong benar-benar sebodoh itu atau apakah dia memahami bantuan
yang diberikan kepadanya. Pesan tersiratnya jelas, Sang Hun memberinya kesempatan untuk menyelamatkan muka. Sebelum Deung bisa merespons, batu merah melayang keluar dari mayat or iblis itu, bersinar dengan ganas. Dia menyadari bahwa Sang Hun sedang menunggunya untuk menepati janjinya. Dengan ekspresi pahit, dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kekalahan totalnya. Bertekad untuk tidak memikirkan masalah ini, Deung dengan cepat menoleh ke tim dan menginstruksikan mereka untuk memperhatikan. Sekarang setelah mereka mengalahkan bos menengah, mereka perlu bersiap untuk bos terakhir. Para pemain setuju dan saat mereka naik ke lantai atas, mereka bergumam di antara mereka sendiri, mengatakan bahwa tidak mungkin Sang Hun mengalahkan or iblis itu sendirian dan berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ditinggalkan sendirian di depan mayat or iblis, Sang Hun akhirnya mengalihkan perhatiannya ke batu merah. Dia menatapnya sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah dia harus memakannya saja. Sistem kemudian menampilkan detailnya. Artefak perak dengan efek khusus delay meningkatkan kesehatan dan kekuatan sebesar 10. Itu adalah kristalisasi dari kekuatan, kegigihan, dan daya tahan. Mengaktifkan Manas Nachronization, dia memasuki ruang ketidaksadarannya, menyebabkan rambutnya berubah menjadi putih berseri. Saat berdiri di sana, dia sempat tertegun melihat batu merah berubah menjadi semangkuk Biam Nun, mie, master chef yang mengepul lengkap dengan jeli daging. Sambil menyeringai, dia mengambil sumpit, kagum dengan perubahan peristiwa dan bertanya pada dirinya sendiri apakah segalanya benar-benar berjalan sesuai keinginannya. Dia mengakui bahwa tidak mungkin dia bisa menolak kombinasi klasik seperti itu. Tanpa ragu, dia mengambil suapan sempurna mie dan babi bersama-sama dan memakannya dengan sepenuh hati. Sesuai dengan 20% tingkat penyerapan statistik dasar. Dari artefak peringkat perak, statistik kekuatan dan kesehatannya masing-masing meningkat 2 poin. Hanya beberapa menit kemudian, mangkuk itu kosong dan dengannya dia telah berhasil memperoleh efek khusus delay. Pemberitahuan sistem muncul, mengungkapkan bahwa dia sekarang dapat mengikat bin delay ke keterampilan yang ada. Pikiran itu saja membuatnya merasa sangat bersemangat. Tanpa ragu, dia mengikat delay ke keterampilan Demon Bash miliknya. Sistem segera memproses efeknya dan menjelaskan peningkatannya. Jika Demon Bash digunakan lagi sebelum status terpana pertama berakhir, itu akan memperpanjang durasi stun. Stun kedua dijamin, stun ketiga memiliki peluang sukses 90%, stun keempat memiliki peluang sukses 60%. Penggunaan berturut-turut lebih lanjut memiliki peluang 30% untuk mempertahankan rantai tersebut. Dia muncul dari ruang ketidaksadaran, benar-benar terkejut. Secara teoretis, dia hanya menduga bahwa lob stun 4 detik mungkin dilakukan, tetapi dia tidak pernah membayangkan itu benar-benar akan berhasil. Sebelum dia bisa memprosesnya sepenuhnya, Deung muncul di belakangnya dan bertanya apakah mereka bisa bicara. Dia setuju, berbalik untuk bertanya apa yang ada di pikiran Deung. Deung menjelaskan bahwa tepat di depan mereka adalah ruang bos terakhir, Orc Berserker. Dia mengangguk, lalu dengan santai bertanya apakah Deung ingin dia bergabung nanti. Namun, Deung dengan tegas menjawab tidak, yang mengejutkannya. Mengklarifikasi, Deung mengakui bahwa dia akan menjadi pemimpin yang gagal jika dia tidak memanfaatkan rekan setim seperti dia sepenuhnya. Memulurkan tangannya, Deung mengusulkan agar mereka bekerja sama. Sambil tertawa, dia menjabat tangan Deung tetapi mengingatkannya bahwa syaratnya masih berlaku. Tanpa ragu, Deung setuju. Pada saat itu, pemain berambut kuning memanggil, mengumumkan bahwa parti siap untuk memasuki ruang bos. Deung merespons dengan anggukan, menginstruksikan semua orang untuk tetap waspada saat mereka bersiap untuk bergerak. Pemain berambut kuning menembakkan tatapan intens padanya, membuatnya sesaat terkejut dan bingung. Deung, yang tidak menyadari pertukaran diam itu, dengan riang berteriak bahwa mereka berada di tahap akhir dan bahwa mereka harus merayakannya dengan minuman setelahnya. Sementara anggota parti lainnya berjalan di depan, dia tetap di belakang sejenak, bertanya-tanya apakah dia berimajinasi atau apakah pemain berambut kuning itu benar-benar menatapnya dengan tajam. Dungyeon nomor 85, ruang bos terakhir. Saat masuk, mereka disambut dengan geraman rendah dari Orc Berserker, kerangka besarnya perlahan bangkit saat ia berdiri. Saat parti memposisikan diri, Deung menoleh padanya dan menyatakan bahwa dia akan masuk lebih dulu. Sebaliknya, dia melangkah maju lebih dulu, mencengkeram pedang panjangnya tanpa menoleh ke belakang. Dia memberitahu Deung untuk tetap bersamanya. Deung segera keberatan, memperingatkannya bahwa dia tidak boleh pergi sendirian kali ini. Namun, dia hanya menghela napas. Orc Berserker sebenarnya memiliki ketahanan keterampilan yang lebih rendah daripada Orc Iblis, yang berarti membuatnya terpana seharusnya lebih mudah. Jika dia menjaga serangannya tetap terkendali dan tenang, seharusnya tidak ada masalah. Kemudian, dengan kecepatan eksplosif, dia berlari ke depan. Orc Berserker meraung, menyerbu ke arahnya dengan gada dan cambuk besinya, siap untuk menyerang. Saat dia berlari menuju monster itu, sebuah pikiran singkat melintas di benaknya. Apakah dia pernah mengucapkan kata-kata percaya diri seperti itu sebelumnya? Saat dia muda, dia selalu takut. Ketika dia tumbuh dewasa, dia hanya berjuang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, dia tidak bisa membiarkan dirinya menjalani kehidupan seperti itu lagi. Saat serangan Orc Berserker turun, dia menangkisnya dengan pedangnya. Pikirannya jernih, dia perlu berubah untuk mengubah masa lalunya yang lemah, untuk mengubah masa depannya. Berserker yang marah menerjangnya lagi, tetapi kali ini dia tidak ragu. Dia dengan tenang mengangkat pedang panjangnya, mengetahui bahwa
bahwa untuk mengubah segalanya, dia perlu membuktikannya kepada semua orang di sini. Deung, yang menonton dari pinggir lapangan, sangat terkejut saat dia menyaksikan Sang Hun memotong lengan orb berserker dalam satu tebasan, menyebabkannya menjerit kesakitan. Bergumam karena tidak percaya, Deung hanya bisa mengatakan satu hal, dia monster. Dia kemudian berteriak kepada yang lain bahwa orb berserker akan terpanas selama 4 detik dan menginstruksikan mereka untuk masuk dan menyerangnya habis-habisan. Mereka mengikuti petunjuknya, bergegas menuju orb itu. Ia menjerit kesakitan saat mereka menebasnya berulang kali tanpa henti. Beberapa menit kemudian, sistem memberi selamat kepada mereka karena telah mengalahkan bos terakhir, orb berserker, dan untuk membersihkan Dumion Altar of the Crimson Orb. Para pemain saling melirik, berkomentar tentang betapa mudahnya Dumion itu terasa. Beberapa mencatat bahwa mereka bahkan belum menggunakan ramuan apapun dan akhirnya mengerti betapa efektifnya efek stun tersebut. Sementara itu, dia mendengar pemimpin para porter bertanya apakah ada yang mengira dia sudah memiliki porter pribadi dan apakah dia harus memintanya. Porter lain menjawab bahwa dia telah berencana untuk memintanya terlebih dahulu. Pemimpin porter kemudian berteriak kepada anggotanya bahwa dia juga perlu mencari nafkah, meninggalkan Sang Hun dalam ketidakpercayaan tentang betapa cepatnya sikap mereka berubah. Dia bahkan tidak mempertimbangkan apapun untuk mereka. Sistem kemudian memberitahunya bahwa dia telah naik level dan memperoleh gelar peringkat D with overwhelming power. Saat levelnya meningkat, dia merasakan tekanan, membebani dirinya sementara sistem menjelaskan bahwa gelar tersebut memperpanjang durasi status efek sebesar 10%. Dia mengakui ini sebagai panen nyata. Gelar itu langka, dan di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah mendapatkannya. Stun 4,4 detik sudah kuat, tetapi dia juga tahu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Du Gyeongsu, sang Ghostblade, kolektor gelar, pendekar pedang lengkap, dan pemain pendekar pedang terkuat di Korea. Hanya 2 tahun setelah usia pemain dimulai, Gyeongsu telah menjadi monster yang melampaui level 500. Sebelum dia regresi, Gyeongsu adalah seseorang yang dia kagumi dari jauh, tetapi sekarang tidak ada alasan untuk berpikir dia tidak bisa mengejarnya. Jika dia memacu dirinya mulai sekarang, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan. Realisasi itu membuatnya penuh dengan kegembiraan dan tekad. Daung memperhatikan ekspresinya dan bertanya apa yang dia lakukan. Dengan bingung, dia dengan canggung menjawab bahwa dia hanya melakukan peregangan. Daung memujinya atas kerja kerasnya dan memberinya artefak yang mengejutkannya. Dia bertanya pada Daung apa yang telah merasukinya. Daung hanya menyatakan bahwa dia benar-benar menggendong tim kali ini dan bahwa dia memiliki rasa moralitas. Dia menambahkan bahwa itu hanya peringkat perunggu sehingga dia mampu untuk bersikap murah hati. Sang Hun mengangkat alis dan bertanya apakah dia tidak terlalu jujur. Daung menyeringai dan menjawab bahwa jika itu mahal, dia tidak akan memberikannya kepadanya. Kebenarannya adalah Daung memberikannya karena ini akan menjadi terakhir kalinya mereka saling melihat. Itu menyakitkan, tetapi bahkan dia harus mengakuinya. Sang Hun sudah hidup di dunia yang berbeda dari mereka. Sementara itu, pemain berambut kuning menonton dari belakang, mendidih karena amarah. Dia tidak percaya Daung mendukung Sang Hun hanya karena dia memamerkan keterampilannya beberapa kali. Setelah bertahun-tahun dia menjadi pengikut setia Daung, dia sekarang merasa disingkirkan. Frustrasi, dia bergumam pada dirinya sendiri, mempertanyakan apakah itu tidak terlalu tidak adil. Frustrasinya berubah menjadi kebencian saat dia mengutuk mereka berdua di bawah napasnya. Kemudian, tanpa ragu, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Nanti, rumah Sang Hun, distrik Songpa, Jamsil. Sang Hun berteriak kegirangan, kewalahan oleh kegembiraan. Inilah tepatnya mengapa dia menjadi pemain. Memeriksa rekening banknya, dia melihat 6 juta won dan tidak bisa mempercayainya. Porter biasanya hanya menghasilkan sekitar $200 sehari, namun Daung telah memberinya lebih dari 2 kali lipat apa yang diterima orang lain, ditambah bonus di atasnya. Bonus itu ternyata adalah cincin berserker, artefak perunggu dengan efek Likten dan kekuatan O10. Cincin itu dirancang untuk mengeluarkan amarah darah pemakainya. Meskipun hanya peringkat perunggu, dia masih tidak percaya dia mendapatkan artefak dengan Likten secara gratis. Efeknya mengonsumsi 1 mana per detik untuk mengurangi berat semua artefak yang dikenakan menjadi 1 gram. Dia mengerti mengapa itu hanya peringkat perunggu. Sebagian besar pemain akan kehabisan mana bahkan sebelum mengayunkan pedang mereka. Tapi dia bukan pemain kebanyakan. Sang Hun baru menemukan kemampuannya setelah 50 tahun, tetapi itulah tepatnya mengapa dia mempelajarinya dengan sangat intens. Di kehidupan sebelumnya, dia telah bereksperimen dengan melahap banyak mana. Artefak yang bergantung pada mana. Hasilnya mengejutkan. Artefak yang membutuhkan mana memang menerima penalti saat dikonsumsi, tetapi mereka juga kehilangan biaya mana sepenuhnya. Dia menyeringai pada dirinya sendiri saat dia mulai menyinkronkan mananya dengan cincin berserker. Dia tidak peduli jika ada penalti. Baginya, semakin banyak keterampilan, semakin baik. Kemudian, klub pribadi di Gangnam, Seoul. Pemain berambut kuning membanting gelasnya ke meja. Dengan frustrasi, dia bersikeras kepada pria di depannya bahwa dia tidak berbohong. Sang Hun benar-benar memiliki stun 4 detik. Pria besar di seberannya menyipitkan mata dan bertanya apakah dia sedang meninggikan suaranya. Kepanikan segera muncul, dan pemain berambut kuning itu dengan cepat meminta maaf. Pria itu menyesap minumannya perlahan sebelum bertanya apa yang dia harapkan darinya. Pemain berambut kuning ragu sejenak sebelum menjelaskan bahwa Sang Hun pasti kaya raya dan pasti menggunakan artefak terkait stun. Pria itu, yang tidak terkesan, bertanya lagi apa sebenarnya yang dia inginkan darinya. Pemain berambut kuning bersikeras bahwa dia tidak berbicara tentang balas dendam, tetapi bisnis. Dia menunjukkan bahwa Daum jelas mendukung Sang Hun sekarang. Pria itu mencondongkan tubuh ke depan, mengulangi bahwa dia ingin balas dendam. Dari samping, seorang wanita berbisik bahwa dia benar tentang betapa dekatnya mereka. Pria itu kemudian memanggil pemain berambut kuning itu dengan namanya, nadanya
Wajahnya berubah menjadi sesuatu yang serius. Sebelum dia bisa merespons, rasa sakit menembus kepalanya saat sesuatu yang tajam menyayat kepalanya. Sedetik kemudian, dia menyadari telinganya telah terpotong. Jeritannya bergema di seluruh klub saat dia mencengkram sisi. Wajahnya, darah menetes ke pakaiannya. Pria itu berdiri di kursinya, memutar minumannya dan bertanya siapa dia pikir dirinya. Dia kemudian melemparkan sebotol alkohol ke luka baru tersebut, menyebabkan gelombang jeritan kesakitan baru meletus dari pemain berambut kuning itu. Dengan arogan, pria itu memberitahu dia bahwa dia sebaiknya membayar harganya dan bahwa dia akan mendengarkan sebanyak harga telinganya. Dengan keras, dia bertanya. Pertanyaan itu mengirimkan hawa dingin ke seluruh ruangan. Di mana sebenarnya Sang Yun? Keesokan harinya di tempat latihan Jamil 43, ia duduk beristirahat, masih mencerna bagaimana cincin berserker telah mengubah segalanya. Perutnya keroncongan, efek samping dari melahap artefak itu, namun ia mengingatkan dirinya bahwa cahaya selalu mengikuti kegelapan. Sambil mengangkat pedang panjangnya, ia memutarnya dalam genggaman, meraih gagannya di tengah putaran dan menangkapnya dengan mudah. Senjata itu terasa jauh lebih ringan, hasil dari efek pengurangan bobot cincin tersebut. Dengan keahlian artefak pelahap, biaya mananya telah dihapus, namun sebagai penaltinya, efeknya dipotong setengah. Meski begitu, pengurangan beratnya cukup signifikan sehingga beralih ke pedang besar tampaknya menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Sambil membuka jendela statusnya, ia memeriksa statistiknya. Ia telah mencapai level 7, memiliki 3 gelar, belum memiliki konstelasi, dan statistiknya saat ini menunjukkan 325 kesehatan, 32 poin mana, dan 307 poin pengalaman. Saat ia menilai kemajuannya, satu pikiran menjadi jelas, ia harus mulai menarik perhatian para konstelasi. Karena seorang pemain hanya bisa membentuk kontrak dengan satu konstelasi, pilihannya membutuhkan pertimbangan yang matang. Idealnya, ia menginginkan satu yang melengkapi statistik terkuatnya, keberuntungan. Namun, tanpa atribut yang diperlukan untuk memicu minat mereka, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan, berlatih. Setelah 3 hari latihan keras dan mengemudi jarak jauh, ia akhirnya tiba, melangkah keluar dari mobil dan meregangkan punggungnya yang pegal. Kelelahan membebaninya, tetapi ia merasa tenang karena fakta bahwa ia telah memperoleh keterampilan baru, pelatihan pedang ambidextrous level 1. Keterampilan itu meningkatkan adaptabilitasnya dengan semua pedang kecuali belati dan pedang panjang satu tangan, sebuah tambahan berharga bagi gudang senjatanya yang terus berkembang. Menatap ke depan, ia fokus pada penjara bawah tanah nomor 101, penjara eksklusif untuk pemain solo. Biasanya, pemain menunggu berbulan-bulan untuk mendapat kesempatan masuk, menjadikannya peluang langka yang bisa ia dapatkan dengan berkendara ke sini. Tepat saat ia hendak melangkah masuk, suara kendaraan di dekatnya menarik perhatiannya. Melirik ke belakang, ia melihat sebuah mobil gelap menepi di jalan. Jelas bahwa seseorang telah mengikutinya menembus hutan. Ia tidak tahu apa yang mereka inginkan, tetapi apapun itu, semuanya akan diselesaikan di dalam penjara bawah tanah. Saat ia masuk, para pengejarnya mengikuti. 4 pria dari bar membuntuti di belakang pemimpin mereka, melirik sekeliling dengan bingung saat melihatnya duduk dengan tenang di atas batu di dekatnya, seolah-olah sedang menunggu mereka. Mereka tidak punya alasan untuk percaya bahwa mereka salah masuk penjara. Ini adalah instansi pemain solo yang ditujukan hanya untuk satu orang pada satu waktu. Pria bertubuh masif di antara mereka menyeringai, mempertanyakan kewarasannya. Tanpa terganggu, ia mencengkeram pedang panjangnya, tahu bahwa kelompok ini jauh dari kata biasa. Absennya penyembuh dan penyihir berarti mereka telah meninggalkan keberlangsungan, membentuk partai yang hanya terdiri dari pendekar pedang dan seorang pemanah. Pengaturan ini tidak menyisakan keraguan dalam pikirannya. Mereka adalah kawanan hiena, kelompok yang menghususkan diri dalam memburu pemain lain. Pria berambut coklat di antara mereka memperingatkan bahwa jika ia mati di sini, bahkan mayatnya pun tidak akan ditemukan. Sang Yun hanya tersenyum, menyadari sepenuhnya risikonya. Para hiena telah diberantas di kehidupan masa lalunya oleh pengawasan ketat asosiasi pemain, tetapi pada saat ini, mereka masih beroperasi dengan bebas. Di antara barisan mereka, si pemanah merupakan ancaman terbesar, sebuah fakta yang sudah ia perhitungkan dalam pendekatannya. Si pemanah mendesak rekan timnya untuk menyelesaikan segalanya dengan cepat, tidak menyadari bahwa inilah yang telah direncanakan Sang Yun. Menyingkirkan 4 mayat membutuhkan latar yang sempurna, dan penjara solo menyediakan hal itu. Si raksasa di antara mereka bergerak maju, mengumpat dengan keras, tetapi pemimpin mereka mengangkat tangan, memilih pendekatan yang lebih diperhitungkan. Si raksasa, yang tidak yakin, bersumpah akan membalas dendam dan berjanji akan membuatnya menderita. Sang Yun yang merasa geli, memperhatikan betapa patuhnya si raksasa itu terhadap perintah pemimpinnya. Ia tidak memiliki kesabaran untuk pertarungan yang berlarut-larut dan menantang mereka semua untuk menyerang secara bersamaan. Dengan seringnya licik, si raksasa menerjang maju, mengayunkan pedang besar dan mengancam akan membungkamnya selamanya. Sang Yun tetap tak bergerak menunggu serangan itu. Penjara bawah tanah mematuhi hukum kelangsungan hidup bagi yang terkuat. Monster terus berusaha merenggut nyawanya, dan di dalam ruang berbahaya ini, artefak serta hadiah menunggu mereka yang cukup kuat untuk mengeklaimnya. Tidak ada hukum, tidak ada aturan, hanya kenyataan brutal bahwa yang lemah akan musnah. Itu adalah kebenaran yang ia pelajari melalui pengalaman, kebenaran yang masih berlaku teguh. Saat serangan si raksasa turun, sebuah tebasan tunggal memotong ketegangan. Darah memercik di lantai penjara bawah tanah. Pria yang tersisa berdiri terpaku, ekspresi mereka berubah karena syok. Batang tubuh si raksasa yang terpenggal ambruk ke tanah dalam 2 bagian, senjatanya berdenting di sampingnya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah 3 orang
orang yang tersisa, suaranya membawa nada tenang, hampir acuh tak acuh. Pria yang tersisa berlari melewatinya, pemimpin mereka dengan cepat memerintahkan mereka untuk menjaga jarak. Si pemanah diperintahkan untuk melindungi mereka sementara mereka mengatur posisi. Tanpa ragu, si pemanah melesat ke samping, menyatakan kesiapannya meskipun pikirannya masih terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Ia tidak percaya bahwa San Yun telah membunuh Sang Ho, si raksasa di antara mereka. Bahkan jika San Yun ceroboh, ia entah bagaimana berhasil mencapai level 100 meskipun baru saja bangkit. San Yun dengan santai memutar pedangnya sebelum melirik ke arah mereka. Dengan geli, ia bertanya, kemana mereka pikir mereka akan pergi? Si pemanah merespon seketika, melepaskan dua anak panah dalam suksesi cepat. Dengan presisi yang mudah, Sang Yun menebasnya menjadi berkeping-keping di udara, membuat si pemanah tertegun sejenak sebelum ia berteriak dalam ketidakpercayaan. Sebelum si pemanah sempat bereaksi lebih jauh, Sang Yun melemparkan pedang besarnya. Senjata masif itu membelah udara sebelum menusuk tubuh si pemanah. Dua pria yang tersisa mematung karena syok, pemimpin mereka tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi, bergumam dalam ketidakpercayaan. Pria berambut coklat di sampingnya, yang tampak terguncang, mempertanyakan siapa sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Saat pemimpin menilai situasi, pandangannya tertuju pada San Yun. Pada saat itu, ia menyadari bahwa San Yun telah membuang satu-satunya senjatanya. Melihat kesempatan, ia memerintahkan pria berambut coklat untuk menyerang sementara San Yun, yang sekarang tidak bersenjata, bergegas menuju pedangnya yang tertancap. Kedua pria itu menyerangnya secara bersamaan tepat saat San Yun meraih senjatanya. Ia melihat sekilas mereka mengayunkan pedang ke arahnya dari kedua sisi. Ia nyaris menghindar tepat waktu, kekuatan serangan mereka malah mencabik-cabik tubuh si pemanah yang sudah tidak bernyawa. Kedua pria itu tersentak kaget, mata mereka membelalak melihat pemandangan sekutu mereka yang gugur hancur berkeping-keping. Masih tergantung terbalik dari gerakan mengelaknya, San Yun dengan santai berkomentar tentang betapa nyarisnya hal itu. Pria berambut coklat yang terguncang memanggilnya gila, tetapi San Yun hanya mencabut pedangnya. Tiba-tiba, sang pemimpin mencengkeram kepala pria berambut coklat itu. Kepanikan melintas di wajah pria itu saat ia memanggil nama pemimpinnya, Jante, menuntut untuk mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Tanpa ragu, Jante menyentakkan kepala pria itu ke depan, menjadikannya sebagai perisai manusia tepat saat pedang San Yun memukir tebasan berbentuk X di udara. Serangan itu mengenai sasaran, membelah batang tubuh pria berambut coklat itu sekaligus memotong sebagian jari Jante dalam prosesnya. Jante terhuyung mundur, mencengkeram tangannya yang terluka. Sebelum ia sempat pulih, San Yun mendarat di tanah dan mengamatinya dengan geli yang dingin. Kemudian, seolah mengonfirmasi kecurigaan, San Yun dengan tenang bertanya apakah mereka adalah pedagang organ. Tuduhan tak terduga itu membuat Jante tertegun sejenak. San Yun melanjutkan, menyatakan bahwa tidak mungkin kelompok seperti mereka beroperasi di bawah kepercayaan atau persahabatan. Ia berspekulasi bahwa tujuan sebenarnya mereka melibatkan kebangkitan batu mana melalui transplantasi organ. Meskipun nadanya santai, kepastiannya jelas, ia telah melihat terlalu banyak di masa lalunya untuk bisa salah. Jante, setelah keheningan singkat, tiba-tiba mengeluarkan tawa gelap, menganggap pengungkapan itu tidak relevan. Ia menerjang maju dalam tindakan terakhir yang putus asa, menusukkan pedangnya langsung ke arah kepala Sang Yun. Bila pedang berhenti hanya beberapa inci dari targetnya, San Yun telah mengaktifkan hantaman iblis. Sambil menyeringai, ia berkomentar bahwa ia hanya bertanya karena penasaran. Mata Jante membelalak saat tubuhnya membeku di tempat, sistem melumpuhkannya selama 4 detik. Pikirannya berpacu, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Ia mengingat luka kecil dari sebelumnya, tetapi ia menolak untuk percaya bahwa sesuatu yang begitu kecil bisa melumpuhkannya. Kemungkinan adanya keterampilan yang begitu tidak adil adalah hal yang tak terbayangkan. Saat San Yun mendekat, ia dengan santai memberitahu Jante bahwa semuanya sudah berakhir. Gelombang penyangkalan menyapu Jante, ini tidak mungkin terjadi. Ia selalu menjadi orang yang memegang kendali, orang yang memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Ini bukan bagaimana segalanya seharusnya berakhir. Sebuah memori yang terfragmentasi muncul di benaknya. Ia pernah meyakinkan bawahannya bahwa selama mereka mengikutinya, mereka bisa mencapai apapun. Mereka telah percaya padanya, memujinya, tetapi tidak lama kemudian, salah satu dari pria yang sama telah berubah menjadi sosok yang gemetar, bersimbah darah dan memohon nyawanya. Suara putus asa itu bergema di pikiran Jante, memohon belas kasihan, berjanji untuk melakukan apa saja asalkan ia diampuni. Jante telah mengabaikannya, memotong lengan pria itu tanpa ragu. Bahkan saat itu, permohonan itu terus berlanjut. Ia selalu menjadi pemangsa. Sekarang, gemetar ketakutan untuk pertama kalinya, Jante mendapati dirinya menatap San Yun yang telah mendekat cukup dekat untuk membisikkan pertanyaan yang mengerikan. Apakah ia tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya? Apakah ia takut sekarang karena gilirannya? Jante tidak bisa menjawab. Sesaat kemudian, permukaan kolam berdesir saat darah menyebar melalui air di tepinya. San Yun dengan tenang membersihkan pedangnya, memperhatikan noda merah yang memudar. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh terbiasa dengan situasi seperti ini. Belum lama sejak ia beregresi, namun ia tahu kecil kemungkinan baginya untuk menjadi seorang konstelasi. Ia beralasan bahwa semua ini adalah pembelaan diri. Melirik kembali ke tumpukan senjata di belakangnya, ia melihat sistem menampilkan hadiah terbarunya, 8 artefak telah diperoleh dari penjara bawah tanah ini. Ia mengenakan mantelnya saat sistem menampilkan kemajuan terbarunya. Levelnya telah meningkat sebanyak 10, dan artefak yang ia lahap sekarang berjumlah 11. Kesehatannya telah meningkat menjadi 400, mana menjadi 50, dan semua statistiknya telah meningkat secara signifikan. Meskipun ia berharap pertarungan tadi bisa dihindari, hasilnya membuatnya sepenuhnya sepadan. Ia tidak bisa menahan rasa lega bahwa melahap artefak tidak membuatnya bertambah berat badan. Berdasarkan statistiknya saat ini, ia sudah sekuat pemain yang telah mencapai level 50. Pertumbuhan yang
yang pesat membuatnya bertanya-tanya sudah berapa lama sejak regresinya. Kemajuannya benar-benar gila. Merogoh sakunya, ia mengambil sebuah artefak perak, cincin pemulihan. Efek spesialnya memungkinkan penghapusan instan kelainan status, mengonsumsi 10 mana per penggunaan. Namun, jika diaktifkan lagi dalam 1 menit berikutnya, biaya mana akan berlipat ganda. Ia masih tidak percaya bahwa si raksasa yang menyerangnya tadi membawa artefak seperti ini. Kesadaran menghantamnya jika ia telah menaruh semua kepercayaannya pada kemampuan stunnya, ia bisa saja berada dalam masalah serius. Pikiran itu membuatnya sedikit bergidik. Memutuskan untuk lebih berhati-hati di masa depan, ia segera memulai proses sinkronisasi mana dengan cincin pemulihan. Adegan kemudian berpindah ke sekelompok goblin yang berjalan gontai di sepanjang jalan setapak ketika salah satu dari mereka merasakan kehadiran di belakang mereka. Berbalik, ia melihatnya berdiri di sana. Pedang panjang di tangan, mata tertutup saat ia perlahan mendekat. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan gelar Hari Keberuntungan membutuhkan sesuatu yang konyol, membunuh 500 monster dengan mata tertutup. Saat para goblin tersentak kaget, kebingungan mereka tumbuh ketika mereka melihat cahaya aneh dari pedangnya. Sambil mendesah frustrasi, ia bertanya-tanya berapa lama mereka hanya akan berdiri di sana sebelum menyerang. Sebuah geraman pelan akhirnya keluar dari salah satu goblin, mengejutkannya. Ia bisa merasakan kehadiran mereka tanpa melihat, memahami pentingnya persepsi yang dipertajam. Ia fokus merasakan pergerakan udara, menajamkan pendengarannya, dan mempertahankan konsentrasi mutlak. Ia memasuki keadaan tinggi, ruang bawah sadar di mana insting mengambil alih. Para goblin ragu-ragu sebelum melancarkan serangan mereka. Kapak terangkat. Ia tetap diam sampai saat terakhir. Begitu mereka mendekat, ia bergerak. Pedangnya melengkung di udara dengan mudah, menebas beberapa goblin dalam satu sapuan. Darah menghujani, tetapi alih-alih merasa terganggu, ia malah menikmati sensasinya. Pergeseran udara yang tiba-tiba menarik perhatiannya. Sebatang anak panah terbang ke arahnya. Tanpa berpikir, ia mengulurkan tangan dan menangkapnya di tengah penerbangan, mematahkannya menjadi 2 dengan tangan kosong. Ia menyeringai, menyadari bahwa ia mulai menguasainya. Pemanah goblin mematung karena tidak percaya. Tanpa ragu, ia maju, menyadari bahwa peristiwa beberapa hari terakhir telah membantu mengasah inderanya. Ia berseru kepada para goblin, mengejek mereka saat mereka menyerbu ke arahnya dengan amarah. Dengan pedang di tangan, ia bergerak melewati mereka seperti badai, menebas setiap goblin yang berani mendekat. Seringainya melebar dengan setiap musuh yang tumbang. Menit-menit berlalu dan segera hanya satu goblin yang tersisa. Makhluk itu nyaris tidak punya waktu untuk berteriak sebelum ia melesat ke depan, menusukkan pedangnya menembus tubuhnya. Darah melapisi senjatanya, dan saat goblin terakhir jatuh, sistem mencatat pencapaiannya. Levelnya telah meningkat lagi dan ia telah memperoleh gelar Hari Keberuntungan, peringkat D. Sambil melepaskan penutup matanya, ia berharap merasa bangga tetapi malah merasa seolah-olah tidak melakukan banyak hal sama sekali. Sistem menampilkan rincian gelar barunya, Hari Keberuntungan, gelar peringkat D yang memberikan tambahan 20 keberuntungan. Selain itu, setiap kali ia mengalahkan jenis monster yang sama, statistik keberuntungannya akan meningkat sebesar 0,1 dengan perolehan maksimum 10 poin. Tawa keluar darinya saat ia menyadari bahwa ia perlahan-lahan mengumpulkan gelar-gelar yang ia butuhkan. Goblin lain muncul dari bayang-bayang, hanya untuk mematung ketakutan melihat pembantaian di depannya. Kaumnya tergeletak berkeping-keping, tenggelam dalam darah mereka sendiri. Ia tersenyum, mengenali peluang lain untuk statistik gratis. Saat lebih banyak goblin mendekat, ia menyambut mereka, bersemangat untuk memanfaatkan sepenuhnya gelar barunya. Pada saat pertempuran berakhir, statistik keberuntungannya telah meningkat sebanyak 30. Gemetar sedikit, ia tertawa, gembira atas kegilaan kemajuannya. Sebuah gelar tunggal telah meningkatkan keberuntungannya lebih banyak daripada kebanyakan gelar peringkat platinum manapun. Mengingat potensi nilainya, ia memperkirakan itu bisa dengan mudah bernilai 500 juta, bahkan mungkin 1 miliar. Namun kemudian, distorsi ruang menarik perhatiannya. Di belakangnya, sebuah retakan dimensi terbuka. Jantungnya berdegup kencang karena kegembiraan. Sistem kemudian menunjukkan bahwa 3 konstelasi telah tiba untuknya. Pembersih dimensi yang runtuh bertanya apakah ia tertarik membuat orang lain sial. Peziarah ruang agung tertarik dengan kemisteriusannya dan meminta percakapan. Dewi Keberuntungan sedang tersenyum padanya, mengulurkan tangannya.